Berarti ada dua ya. Dijelaskan daging, perbuatan daging dan perbuatan roh. Perbuatan daging. Hidup dalam daging dan hidup dalam roh itu ada dua juga di ayat sebelumnya. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat di dalam daging ini, atau karena percaya pada pemberitaan Injil? Gitu loh saudara. Jadi sebenarnya ada dua poin, ada dua sisi yang mau Paulus terangkan, bahwa sebenarnya hidup di dalam daging itu adalah hidup di dalam hukum Taurat. Bilang, hidup dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa saudara? Coba ada yang bisa tahu jawabannya? Hukum Taurat itu apa saudara? Ya hukum Musa. Kenapa hukum Musa? Artinya hukum Taurat itu apa sih saudara? Hidup. Kayaknya nggak saudara-saudara ini perlu dikonsel apa sih? Song ya saudara. Hukum Taurat itu apa saudara? Hukum Taurat kan aturan kan? Or seluruh poin-poin aturan, siapa yang bisa melakukannya dia dianggap benar. Tapi ada nggak kenyataan yang bisa melakukan semuanya? Ada. Nah itu hukum Taurat. Semua agama konsepnya itu di hukum Taurat saudara. Segala sesuatu yang bersifat aturan itu semua agamawi. Bilang agamawi. Orang yang berurusan dengan agamawi, hal-hal yang jasmani doang, harus berbuat ini, berbuat baik, tidak melakukan itu, dia akan berakhir di dalam kedagingan. Perbuatan daging tadi saudara. Sudah nangkap ya? Sudah nangkap? Ya. Hello, ya. My friend. Ya. Atau Anda sudah tersesat di jalan? Ini masih opening saudara. Tapi sesatunya lagi, hidup di dalam roh dikatakan percaya kepada pemberitaan Injil. Ya. Justru ketika kita percaya bahwa kita ini dibenarkan oleh pribadi Yesus Kristus di atas kayu salib, pembenaran itu yang menjadikan kita itu hidup di dalam roh. Amin. So, gini saudara. Justru ketika orang itu berada dalam keagamawian, kalau saudara baca Galatia 5 tadi, coba buka Galatia 5 yang perbuatan daging tadi. Justru ketika saudara itu hidup di dalam aturan-aturan larangan-larangan agamawi, saudara justru akan terjebak di sana. Karena apa? Setiap waktu saudara akan diingatkan dengan kekurangannya saudara masing-masing. Nangkap maksudnya saya? Enggak. Justru ketika saudara berada di dalam aturan larangan ini dan itu, saudara akan semakin mengerti kekurangannya saudara apa. Contoh ini saudara. Misalnya, siapa yang di sini suka makan durian? Saya. Durian suka ya? Misal nih, disediain durian di depan, banyak buat Bu Tuti, khusus spesial. Suka banget kan tadi? Bener-bener gila-gila ya dengan dia. Oke. Ada durian ya. Saya tadi kasih peraturan, Bu Tuti gak boleh makan ini. Dan saya pergi. Ayo gimana? Keringat dingin gak? Nah, sudah kan terngiang-ngiang kan? Sing dipikiran gak boleh makan durian, gak boleh makan durian. Tapi sing dipikir durian. Contoh, jangan pikirkan gajah. Sudah mikir apa? Gajah. Loh, kan gak boleh mikir. Gak boleh mikir piano. Yang dipikir apa? Josen. Gak boleh mikir gitar. Kok munculnya gitar saudara? Justru yang dilarang itu yang muncul di dalam pikiran manusia. Itu konsep manusia saudara. Itu dalam psikologi pikiran bawah sadar kita tuh menangkap kata jangan itu tidak bisa dicerna oleh pikiran kita. Nangkap maksud saya ya? Justru ini ada larang. Coba tuh. Salah satu saya sebutkan ya, perbuatan daging apa contohnya ya? Kemabukan. Berarti semua kita nggak mau hidup dalam daging dan kemabukan kan? Semuanya pasti lah, pengennya itu hidup yang biasa-biasa aja, ya, suci-suci aja gitu kan ya. Tapi kenyataannya ketika seseorang kelemahannya adalah tentang mabuk-mabukan, jangan mabuk, itu akan membuat pikirannya jangan mabuk, gak boleh mabuk. Mungkin sehari 2 hari bisa ditahan juga. Aku nggak mabuk. Satu titik, lihat. Tambah gede-gede, mabuk dicor-corno ya saudara. Bener saudara? Benar. Besi mulai jauh-jauh lagi berarti kode saudara. Atau saudara yang kecanduan dengan rokok, berarti larangannya gak boleh rokok. Kita ini baik kudusnya Tuhan, jangan merusak. Itu kan saudara ya? Aku gak rokok, bisa sehari 2 hari. Coba senang. Begitu hari ke-7,
levelnya rokok enak, cocok. Karena apa saudara? Justru di dalam larangan, justru di dalam hukum Taurat, di dalam aturan agamawi, orang itu semakin tertarik untuk ke situ. Saudara nggak maksud saya ya? Tapi kalau kekurangannya saudara misalnya nih, Jenny misalnya, Jenny suka mabuk gak Jenny? Enggak kan? Jenny nggak punya kekurangan tentang mabuk kan? Oke, saya kasih nih, C, jangan mabuk. Hukum Taurat ya saudara ya. C, jangan mabuk. Ngefek gak saudara? Nggak ngefek, karena itu bukan kekurangan C. Saudara nggak maksud saya ya? Nah, setiap kita ini punya kedagingan masing-masing saudara. Kita ini punya sisi lemahnya masing-masing. Justru ketika kita hidup berusaha untuk aku nggak mau melakukan perbuatan itu, aku nggak mau melakukan perbuatan itu, tambah dilakoni. Loh, kenapa kok saya bisa bilang? Saya ini sudah praktek saudara. Saya berusaha sekuat apapun terhadap kekurangan saya, ya ujung-ujungnya jatuh ke situ. Saya mau realitanya aja saudara. Lalu bagaimana nih? Apakah itu berarti kita terus-terusan? Kalau gitu udah hidup dalam daging aja? Enggak ya saudara ya. Bilang enggak. Enggak hidup dalam daging. Ada caranya saudara. Yang dimaksud Paulus itu gini. Caranya itu bukan dengan kita mengikuti aturan agamawi. Bukan agama yang menyelamatkan kita. Amin. Tapi kita hidup di dalam roh. Nah tadi kan yang perbuatan daging ini kubunya dalam hukum Taurat ya saudara. Kalau yang di roh, buah-buah roh tadi apa? Percaya akan pemberitaan Injil. Berarti apa saudara? Kasih karunia. Karena kasih karunia itu kita percaya pada Yesus. Justru ketika kita mempercayai kebaikan dan kasihnya Tuhan, itu muncul buah roh secara otomatis. Amin. Aminnya mana nih? Kok sepi loh? Kayak ikhlas juga. Amin. 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 Jadi ini saudara. Untuk kita bisa hidup di dalam roh, itu bukan dengan kekuatan kita. Bilang bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Nah sekarang saudara, saya akan jawab dulu sebelum saya membagikan gimana caranya supaya kita hidup di dalam roh. Sebelumnya saya mau jawab yang kesaksian saya tadi yang saya masih mundur. Ini kira-kira diselamatkan nggak ya kalau saya masih punya kekurangan ini? Tuhan jawab di sini saudara. Coba kita buka di dalam Matius 20 ayat 21 sampai 22. Kita baca bareng-bareng ya saudara. Matius 20 21 sampai 22. 3 sudah dapat semuanya? Lihat aja ya, lihat aja ya. 3 2. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus diminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Ini keren saudara, ini keren banget. Jadi gini, orang tuanya para murid Yesus bilang, datang gitu ya ke Yesus bilang, mau apa sih? Ini loh, guru, anakku ini kalau bisa nanti dalam kerajaan, dudukan mereka di sebelah kanan dan di sebelah itu bicara apa saudara? Nepotisme. Ini bukan Indonesia loh saudara ya, bukan nepotisme. Sebenarnya apa yang diminta sama orang tuanya anak-anak ini apa sih sebenarnya? Kalau Yesus meminta jadi raja, saudara ada di sebelah kanan dan sebelah kiri, keren nggak saudara? Keren. Keren, pinter nih. Mama-mama tuh memang paling keren. Coba bilang mama-mama, aku memang paling keren. Mama-mama tuh gitu ya saudara. Langsung gercep gitu, langsung jalur privat saudara. Yesus tolong ya, anakku ini lebonan sebelah kanan di sebelah kiri. Benar kan saudara? Ibu-ibu itu biasanya gitu saudara. Tapi Yesus bilang apa saudara? Di ayat 22. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus minum? Nah itu garis bawahi kata cawan yang harus minum. Saudara teringat apa ketika baca cawan yang harus minum? That's it. Pinter ya, John itu luar biasa. Pendeta John. Apa saudara? Salib. Pada waktu Yesus sebelum dia di Bukit Golgota, dia di Taman Getsemani berdoa, bilang apa sama Bapak? Bapak, biarlah cawan ini berlalu. Berarti cawan ini apa saudara? Artinya salib kan, penderitaan kan, kehendak Bapa kan.
saudara berarti meminum cawan yang diambil Yesus ini tadi, diminum sama Yesus? Gak enak kan? Karena mengikuti kehendak Bapa. Secara daging, Yesus ngenai rek kesal. Mending aku turun nang omah, gitu kan saudara? Benar apa benar? Berarti ketika para murid ini datang, ibu-ibunya ini para murid, kayak ono iki kok pangkat sebelah kanan sebelah kiri Yesus jorok. Kalau kamu tuh nggak tahu apa yang kamu minta. Kalau kamu mau punya satu kedudukan di dalam kerajaan surga, ada sebuah reward kedudukan di dalam kerajaan surga. Suruh ngapain sudah? Dapatkah kamu meminum apa? Minumlah cawan. Siapa yang hari ini mau punya prestis di dalam kerajaan surga? Tidak ada yang mau. Atau sudah mau prestis di kerajaan neraka sudah? Siapa yang mau punya prestis dalam kerajaan surga? Disuruh apa saudara? Meminum cawan. Wah, disalib lah, enggak. Artinya apa saudara? Menyalibkan kedagingan. Makanya Paulus bilang, saudara nangkep ya? Ketika kita menyalibkan kedagingan, di situ ada reward. Bilang, saya menyalibkan kedagingan ada reward. Bilang ada reward. Ada reward. Tahu saudara reward kan? Apa? Hadiah, bonus, apa ya? Prestis lah. Amin. Ketika seseorang itu menyalibkan kedagingannya, di situ ada reward. Makanya pada waktu Paulus bilang perbuatan daging telah nyata, seperti A, B, C, D, E sampai dan lain sebagainya, saking akeh ya saudara. Terus Paulus ngasih penegasan ini, barang siapa melakukan kedagingan, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nangkep maksud saya saudara? Bagian itu bukan berarti dia tidak masuk surga, bukan berarti dia itu tidak masuk dalam kerajaan surga, enggak. Dia itu masuk dalam kerajaan surga. Amin. Kita masuk dalam kerajaan surga, cuman nggak dapat apa-apa. Nggak maksud saya seperti itu. Karena yang dilakukan dalam selama hidupnya adalah daging, Sabtu Minggu daging, terus ya. Buah roy pas di gereja gitu ya saudara. Senin sampai Minggu daging terus mabuk, mabuk terus setiap hari. Atau apa saudara? Percideraan, perkelahian, tawuran setiap hari tawuran, Superman ini saudara. Ketika seseorang itu hidup dalam kedagingan, saudara nggak dapat bagian apa-apa di kerajaan surga. Amin. Ya jangan jawab ini saudara ya. Hidupnya saudara harus dalam roh ya saudara. Orang yang hidup dalam kedagingan nggak ada rewardnya. Oke, kita diselamatkan. Siapa yang percaya kita diselamatkan ketika percaya Yesus? Masuk surga pasti ya. Sekarang rewardnya kita saudara di surga nanti tergantung apa? Ya perbuatan. Bagiannya itu dari apa yang kita lakukan di bumi ini. Nah sekarang jadi pertanyaan, saudara mau pilih gimana? Mau di surga dengan prestis yang berlimpah-limpah? Siapa yang mau prestis yang berlimpah-limpah di gereja? Di gereja, di surga. Mau kan? Atau ada yang di sini mau di surga nanti tetap jadi gembel aja? You want to be gembel? Gini ya saudara, kalau kita di hidup ini sudah menderita, banyak kekurangan, at least setidaknya di surga nanti kita tuh punya banyak hal itu saudara. Amin. Nah maka dari itu hiduplah dalam roh. Ojo dilolos saya daging saudara ya. Terus saudara. Saudara ketika engkau hidup dalam daging nggak dapat apa-apa, bilang nggak dapat apa-apa. Colek kiri kanannya, nggak dapat apa-apa woi. Saudara bangun pagi berdoa itu sulit nggak saudara? Sulit. Enakan apa saudara? Tidur. Nah, yang daging berarti yang mana saudara? Tidur. Saudara, hal yang simpel itu kayak bahkan ketika seseorang itu menyangkal kedagingannya untuk berdoa tiap pagi di hadapan Tuhan, itu ada rewardnya. Amin. Yang doa fajar sering datang angkat tangan. Kok tidak juga? Yang sering doa fajar datang? Ayo, bingung kabeh kok aku gak datang. Saudara, apa yang kau lakukan itu nggak pernah sia-sia. Dikatakan pelayanmu dan jerih payahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Loh saudara, saudara datang doa fajar, diperhitungkan nggak di kerajaan surga? Iya, karena kan saudara menyalibkan daging, meminum cawan kan? Amin.
Jadi poinnya saya adalah datang mau doa fajar. Tapi saudara, for your information, doa fajarnya libur 2 minggu saudara. Gak tahu kenapa. Bulan depan saudara, kita bareng-bareng untuk doa fajar, amin. Amin lah kalau masih ini. Katanya mau dapat prestis dalam kerajaan surga. Amin. Atau mau jadi gembel aja dalam kerajaan surga saudara. No. Siap ya saudara. Segala hal yang menyangkal daging itu emang gak enak. Tapi ada rewardnya di situ. Kayak yang diminta para murid-murid. Aku kasih dong pangkat di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus. Oke, minumlah cawan dulu. Dan masalahnya murid-murid dibandingkan misalnya Abraham atau Daud kan nggak ada yang tahu. Meminum cawannya banyak-banyakan siapa ini? Kira-kira saudara coba direnungkan. Saya sudah minum cawan berapa botol ya? Saudara nangkap ya? Berarti kita tetap diselamatkan karena iman. Tapi urusan reward kita di surga bergantung sama apa saudara? Apa yang kita lakukan di bumi ini. Jangan nangkap ya saudara. Jadi jangan sampai, coba kembali lagi di Galatia 5 tadi yang barang siapa yang ayat berapa tadi? 22. Nah ini yang 21. Ya itu tadi 21 tadi. 21 benar tadi ayat 21. Nah itu. Bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ya saudara ya. Berarti artinya bukan berarti kalau orang masih punya kekurangan dia berarti nggak masuk surga. Itu enggak saudara. Karena kita secara manusia, kita tuh masih punya yang namanya kedagingan. Salah satu contohnya tadi apa saudara? Mementingkan diri sendiri. Kalau foto yang dilihat diri sendiri. Kalau jelek, gak usah diupload semua. Sing diupload sing api-api tok. Nek iso kancoe dikrok. Bener apa bener? Ayo. Itu artinya masih saudara, mementingkan diri sendiri. Semua orang itu punya kedagingan, punya kekurangan masing-masing. Hanya ojo di-lost down. Saudara ya, jangan di-lost terus kekurangannya, nggak dapat apa-apa saudara. Saudara ke surga jadi gembel saudara. Oke, nangkep ya? Amin. Nah berarti sekarang kita sudah berarti kita semua ingin dapat prestis dong dari surga. Amin. Kita mau hidup dalam roh. Amin. Nah sekarang caranya supaya kita hidup dalam roh itu gimana? Itu kan yang jadi pertanyaan. Kalau aturan menguatkan diri sendiri, pokoknya aku nggak mau melakukan itu, aku nggak mau mabuk-mabukan, itu nggak menyelamatkan. Berarti acaranya harus gimana? Karena dengan kita push diri kita untuk aku pokoknya nggak mau mabuk, sehari 2 hari oke, seminggu 14 ya, 12 sebulan. Berarti dengan cara apa saudara? Kita buka di Galatia 5 tadi, ayat yang ke-16. Ini sebenarnya sudah disinggung Bapak Gembala di minggu pertama. Kita buka Galatia 5 ayat 16. Saudara masih ingat ya? Minggu pertama khotbahnya Bapak Gembala apa? Ini kita baca aja dulu. Kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti. Oke. Masih ingat ya khotbahnya saudara? Atau sudah lupa? Maksudku ialah, kalau orang bilang dari semua penjelasan dia kasih kata maksudku, berarti itu titik poin pentingnya saudara. Paham ya saudara? Maksudku ialah disuruh ngapain? Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, daging itu apa sih saudara? Tadi saya sudah jelaskan, jasmania kan, hal-hal yang lahiriah. Saudara setuju ya? Di dalam yang namanya kedagingan dalam kejasmaniannya kita tuh sebenarnya butuh Roh Kudus untuk menghasilkan buah roh supaya kedagingan ini tuh bisa hilang gitu ceritanya. Jadi gini ya saudara, kalau saudara cermati itu tadi kan ada di sini ada perbuatan daging ya saudara. Di sini ada buah roh. Kalau saudara perhatikan, semua hal yang disebutkan di dalam perbuatan daging itu semua bisa diatasi oleh buah roh. Kalau saudara renungkan ya, semua yang dilakukan dalam perbuatan daging itu bisa diatasi dengan buah roh. Contoh, hawa nafsu disebutkan di ayat berapa tadi? Hawa nafsu dan lain sebagainya. Ayat 19, bukan ayat 19. Nah, perbuatan yaitu apa saudara? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Orang kalau melakukan percabulan, kecemaran dan hawa nafsu, butuhnya apa supaya mereka nggak melakukan ini saudara?
Buah roh yang dibahas sama Kak Susan, pemasan ini. Enggak maksud saya saudara. Buah roh ini adalah istilahnya cure itu apa ya? Obatnya untuk mengatasi kedagingan. Amin. Nah kalau orang mementingkan dirinya sendiri, butuhnya apa berarti? Supaya dia nggak mementingkan dirinya terus. Kasih. Nangkap ya saudara. Bagaimana dengan orang yang roh pemecah, kedengkian, dendam? Butuhnya apa saudara? Kesabaran, kebaikan, kesetiaan, gak tukaran, saudara. Butuhnya adalah buah roh tentang kesabaran. Nah kalau orang misalnya ini percidraan, tukaran terus ya saudara, tawuran, Superman nggak tahu kan gitu, superhero itu. Butuhnya apa saudara? Damai sejahtera. Kalau orang mabuk-mabuk, yang dicari orang mabuk itu apa sih saudara? Apa? Ketenangan. Berarti apa? Damai sejahtera. Orang yang hidup di dalam kedagingan, sebenarnya secara natural saudara, kita tuh semua mencari kedagingan. Secara natural ya saudara. Kita semua punya daging kan. Saudara coba pegang dagingnya masing-masing. Ya kan? Secara natural kita tuh kesana arahnya. Nah, supaya kita bisa hidup di luar dari yang namanya kedagingan, butuh buah roh. Bilang, saya butuh buah roh. Saya butuh buah roh untuk mengatasi kedagingan saya. Nah, buah roh itu saudara, itu bukan sesuatu yang saudara bisa usahakan dengan kekuatan saudara sendiri. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Hiduplah oleh roh tadi di dunia. Amin. Saudara, salah satu kesaksian, saya tuh orang yang tipe orang yang galauin teman dulu ya. Saya tipe orang yang nggak tahu kecenderungan mungkin karena terlalu melankolis atau gimana ya, gampang depresi gitu. Saya tuh orang yang ada masalah tekanan tertentu kayak udah kayak saat ini mau butuh gitu ya. Kayak pengennya itu segera meninggoy gitu. Tapi ada satu hal yang saya tuh pada waktu Roh Kudus ingatkan tentang ini. Ketika saya cek hidup saya sekarang, saya tuh merasa iya ya, kok aku sekarang ada yang agak berbeda. Dulu tuh menurut saya, dulu tuh saya lebih banyak sedih daripada bahagia. Tapi sekarang saya lebih banyak bahagia saudara. Saya bahagia bukan karena pergumulan saya sudah selesai. Gak tahu, padahal ya sama aja pergumulannya podo iku ae. Tapi kenapa kok saya tuh cek, Kudus kenapa ya? Kok tiba-tiba kok sekarang ini lebih happy dibandingkan dengan dulu? Kalaupun sekarang misalnya saya memang suka lagu-lagu galau saudara, tapi saya nggak lagi kayak sedih humor atau aku ingin meninggal, itu enggak saudara. Kayak udah kayak udah suka cita gitu. Misalnya pun saya hari ini sedih gitu ya, saya tidur, besok bangun udah happy. Kalau dulu rasanya ojo bangun gitu ya. Itu dulu saya diingatkan sama Rosi, itu bukan jerih payahmu, itu rohku yang memunculkan satu buah. Apa saudara berarti yang saya butuhkan ketika saya galau terus? Sukacita dan damai sejahtera. Itu yang saya rasakan. Amin. Nah, saya nggak tahu kekurangan setiap saudara ini apa. Perbuatan dagingnya saudara ini masing-masing, saya tidak tahu. Apa tuh kok juga tertawa itu? Kode ini. Saya nggak tahu saudara apa yang jadi pergumulan saudara atau kedagingan saudara masing-masing. Tapi percayalah, ketika saudara punya satu kekurangan tertentu, minta sama Roh Kudus, aku butuh buah rohmu untuk aku supaya bisa keluar dari kedagingan ini. Amin. Saya sendiri kalau kayak gini juga masih struggle saudara. Saya punya kekurangan banyak saudara. Saya berdoa, Tuhan, aku butuh rohmu, munculkan satu buah di dalam hidupku ini. Sehingga yang kedagingan tadi dilenyapkan. Ya. Amin. Gini saudara. Jadi perbuatan daging sama buah roh itu bukan sesuatu yang mana yang harus kita pilih. Bukan. Kalau saudara konsep berpikirnya adalah, oh berarti aku harus menghasilkan buah roh dan aku gak boleh melakukan perbuatan daging. Itu nanti saudara akan kayak kembali dalam hukum Taurat. Karena hukum Taurat kan isinya gitu saudara, aturan.
Justru dengan kita berpikir seperti itu, kita akan diingatkan kembali dengan kekurangan-kekurangan kita. Itu jadi intimidasi. Ketika kita jatuh itu bisa jadi intimidasi. Jadi hati-hati saudara. Karena gini, logika berpikirnya gini ya saudara. Seandainya kita ini kosong ya, kita ini kosong, kita belum memilih buah roh, belum memilih hidup dalam kedagingan atau buah roh ya. Kita kosong, kita disuruh milih. Dalam sisi kemanusiaan kita, kalau kita disuruh milih, biasanya orang milih yang mana saudara? Kedagingan kan? Butuh penguasaan diri untuk kita memilih yang benar. Benar atau benar? Padahal penguasaan diri itu bolonnya siapa saudara? Setan. Kok setan sih? Padahal buat penguasaan diri itu temannya siapa? Golongannya siapa? Penguasaan diri. Buah roh kan? Nah kita ini masih disuruh milih. Benar saudara ya? Setan sih saudara. Itu kerasukan saudara. Kan kita bisa disuruh milih nih saudara ya. Kan ayat ini seakan-akan kayak mau ngomong, ayo pilihlah buah roh, jangan memilih perbuatan daging, gitu kan seakan-akan. Kita disuruh milih, belum milih aja kita udah kalah. Karena apa? Temannya penguasaan diri itu di siapa saudara? Bolongnya buah roh. Bagaimana kita bisa milih yang benar dong penguasaan diri aja belum punya? Nangkep maksud saya logika berpikirnya gitu ya. Jadi ini bukan tentang mana yang saudara pilih. Ini tentang hiduplah dalam roh. Hiduplah dalam roh. Hiduplah dalam roh. Bukan tentang bagaimana kita menghasilkan buah roh. Saudara kalau berjuang dengan orang sendiri, ketika saudara berhasil, saudara akan menjadi sombong. Merasa, aku bisa mengasihi, aku bisa menguasai diriku. Itu bukan hasil jeripaya kita, saudara. Amin. Amin. Tapi karena apa, saudara? Roh Kudus. Cluenya adalah hiduplah di dalam roh. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya hidup dalam roh? Kita buka di dalam Roma. Bapak Gembala di minggu yang pertama sudah bilang melibatkan Roh Kudus. Coba bilang melibatkan Roh Kudus. Itu salah satunya saudara. Jadi gimana saudara sudah praktek melibatkan Roh Kudus dalam setiap keputusan hidup saudara? Amin. Nah, sekarang saya akan jelaskan lebih spesifik gimana caranya kita itu hidup di dalam roh. Saya tanya sama Roh Kudus waktu saya baca ayat ini, ya apa sih Tuhan hidup dalam roh itu apa? Masa aku melayang kayak astral projection tuh ya saudara. Saudara tahu astral projection? Ya rohnya tuh keluar dari badannya itu tak? Saudara pernah tahu itu ya? Itu namanya astral projection. Aneh-aneh saudara. Saya pikir masa ya astral projection Tuhan? Enggak mungkin gitu. Saya tiba-tiba tuh dikasih satu ayat yang memberkati sekali saudara. Dan itu menjelaskan bagaimana caranya orang itu bisa hidup dalam roh. Sudah siap? Ya. Buka Roma 8 ayat 5 sampai 13. Minta tolong J dibacakan ya. I'm so sorry J. Roma 8 ayat 5 sampai 13. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Apa saudara? Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Oke, lanjut. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Orang yang hidup dalam roh, menurut roh memikirkan apa? Hal-hal yang dari roh. Hal-hal yang dari roh. Berarti sudah ketemu jawabannya saudara. Gimana caranya orang itu bisa hidup dalam roh? Dengan cara apa? Hal-hal yang dari rohnya apa saudara? Roh kecil atau roh besar? Berarti oke, amin. Orang hidup dalam roh memikirkan perkara-perkara yang dari Roh Kudus. Amin. Kalau seseorang yang dipikirannya tentang jasmani terus duit terus saudara ya, saudara akan berakhir hidup di dalam kedagingan. Coba cek saudara. Orang yang hidupnya tentang uang, dia akan jadi orang yang serakah. Akhirnya jatuh dalam perbuatan daging telah nyata, terekspos lagi saudara. Ya kan? Keserakahan. Nah. Karena yang dipikir tentang jasmani. Sama halnya dengan apa tadi saudara? Tentang kecemaran. Kau yang dipikir cewek terus dari pagi sampai malam cewek kafe. Colek-colek gini-gini. Gak boleh colek-colek. Tunjuk dirinya sendiri. Itu saya. Coba tunjuk dirinya sendiri. Saya. Oh, karena sebelumnya apa nih? Setuju siapa? Coba tunjuk saya. Nah, saudara punya kekurangan masing-masing kan? Kalau yang dipikirin jasmani doang, jadinya perbuatan daging telah nyata. Nah, anggap ya saudara maksud saya. Kalau dipikir tentang kerja terus,
Oh hidupku kerja, uang, ya sudah. Saudara akan berakhir hidup dalam daging. Tapi kalau saudara memikirkan perkara yang dari roh, nah ini nanti akan kita bahas. Saudara akan hidup menurut roh, buah roh itu saudara muncul. Amin. Amin. Lanjut C, ayat ke-6 C. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Oke, keinginan daging itu enak ya saudara ya. Tapi ujungnya apa? Maut. Jadi orang kalau hidupnya dalam daging terus cepat meninggoy bilang. Kiri kanannya coba. Kalau hidup dalam daging cepat meninggoy. Karena ujungnya adalah maut. Saudara kalau mabuk-mabukan tiap hari cepat meninggoy nggak? Jatuh hidup pol. Saudara kalau tawuran setiap hari cepat meninggal nggak? Ujungnya maut. Saudara kalau menyimpan kepahitan, mangkal sama orang. Kepahitan. Kalau orang menyimpan kepahitan, jadi penyakit nggak saudara? Nah perbuatan daging nggak saudara? Ujungnya maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Mau umur panjang? Hidup dalam roh. Oke, jangan dilosdol terus dagingnya saudara. Lanjut ayat berapa? 7 sampai 8. Sebab keinginan daging adalah persekutuan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Saudara punya daging kan? Mungkin nggak kedagingan saudara berkenan di hadapan Tuhan? Nggak bisa. Nggak mungkin. Terus C lanjut. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Secara daging kita nggak bisa. Lanjut C. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini Paulus mengingati. Tapi kamu, saudara dan saya, ini tidak hidup dalam kedagingan. Amin. Dia mau bilang identitas aslinya kita, saudara. Bilang saya adalah manusia baru. Yes, amin. Kita ini hidup di dalam rohnya Tuhan. Bukan dalam kedagingan. Sekarang sebenarnya naturalnya kita ini punya daging. Lanjut C. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Yes. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhnya yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Oke, enggak. Jadi someday saudara, ketika saudara nanti tubuh kita ini memang suatu hari nanti akan mati ya saudara. Saudara mengalami kematian kan saudara, suatu hari nanti. Betul ya? Kalaupun nanti kita mati, tubuh kita ini mati karena dosa, kita akan dibangkitkan. Dengan siapa? Oleh siapa saudara? Oleh siapa? Roh Kudus. Jadi saudara percaya kalau saudara meninggal, sekalipun saudara punya kekurangan, saudara tetap menerima kerajaan surga. Amin. Harus mantap saudara. Gak boleh sampai dasar Kristen ini hilang. Karena kalau kekuatannya ini hilang, saudara mau nginjil orang agama lain. Kekuatannya orang Kristen itu di sini. Kau percaya Yesus, kau diselamatkan. Amin. Jangan sampai kayak investasi bodong ya saudara ya. Awal-awalnya diselamatkan karena iman, terakhir-terakhirnya, loh perbuatanmu mana ini kok? Jangan sampai kayak gitu saudara. Lanjut C. Ayat berapa tadi? 12 ya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Jadi saudara, kita ini diselamatkan sama Tuhan. Kita tuh punya jaminan suatu hari ketika kita meninggal, kita akan dibangkitkan bersama Yesus. Amin. Itu adalah jaminan. Berarti kita ini punya utang saudara. Hidup kita ini loh, sebenarnya kita ini ditebus itu ada tujuannya. Bukan untuk mungkin gitu, oke lah kita gas terus ya, pesta pora gitu, saudara. Enggak. Amin. Tapi untuk kita itu hidup di dalam rohnya. Yang setuju katakan amin. Nah itu saudara coba lihat ya. Saya tekankan sekali lagi, buah roh itu bukan sesuatu yang bisa kita hasilkan. Ayat 13-nya itu saudara dikatakan gini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, gitu ya. Cepat mati ya saudara ya. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Berarti yang mematikan perbuatan daging kita ini siapa? Roh Kudus, amin.
Amin. Amin. Nah, poin pentingnya saudara, kita kembali ke ayat berapa tadi? Ayat 5. Ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Berarti semuanya itu saudara, sebelum orang itu hidup dalam roh atau daging, akar utamanya itu apa saudara? Pikiran. Paham ya maksudnya saudara? Dari pikiran lah, Pak Suson sudah bahas tentang pikiran itu saudara 2 minggu yang lalu. Dari pikiran lah kita tuh akan menentukan kita hidup di dalam daging atau hidup di dalam roh. Amin. Nah sekarang saudara, caranya gimana supaya kita itu pikiran kita ini memikirkan hal-hal yang dari roh? Poin yang pertama, itu tentang apa saudara? Hubungan. Kalau saya berteman terus sama Pak Gembala, tiap hari ngobrol terus, cara pikir saya kira-kira bakal sama nggak sama Pak Gembala? Salah nangkap ya? Jadi tentang apa? Hubungan saudara. Bagaimana dengan hubungan kita dengan Roh Kudus? Penyembahan kita bersama dengan Tuhan, saat teduh kita dengan Tuhan. Amin. Orang yang terbiasa dalam hadiratnya, pikirannya pun akan diubahkan. Makanya kenapa sih kok kata pertobatan itu apa saudara? Metanoia. Apa metanoia? Berubah pikiran. Sebelum orang itu bisa memutuskan untuk hidup dalam roh, ya pikirannya dulu saudara. Amin. Lanjut. Poin yang pertama tentang hubungan. Poin yang kedua saudara, informasi. Pikiran kita ini kan mencerna informasi saudara. Nah, perhatikan informasi apa yang masuk dalam pikiran kita. Kalau yang di pikiran informasi yang kita masukkan ke otak, isinya TikTok terus saudara. TikTok itu menceritakan tentang apa sih saudara? Kehidupan jasmani kan? Berita tentang ini, tentang artis siapa, atau joget-joget, itu semua adalah hal jasmani saudara. Kalau urusannya sih dilihat adalah hal-hal yang jasmani, ya yang ada di otak tentang ya jasmani. Beda dengan kalau pikiran kita diisi dengan konten-konten rohani. Maka dari itu lihatlah channel Facebooknya Bapak Gembala. Jika MCC Miracle Community Church ya, saudara ya. Diisi saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Saya senang dengerin khotbah-khotbah itu melalui konten-konten itu, saya dengarkan karena itu mengisi. Daripada saya lihat yang negatif-negatif capek saudara. Isinya nanti negatif semua. Supaya hidup dalam roh, isi dengan kebenaran firman Tuhan. Poin yang ketiga, saudara, ini yang terakhir, ayat yang terakhir, saudara. Yang ketiga adalah imajinasi. Nah, ini sekalian saya mengutip, saudara. Kita buka di dalam 2 Korintus 10 ayat 3-5. Yang King James saja. Saya mau ajarin sedikit berbahasa Inggris ya saudara ya. Biar sedikit British. Oke. Saya bacakan ya. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Apa artinya saudara? Sekalipun kami berjalan di dalam daging, ini Paulus yang bilang. Paulus bilang, sekalipun kami ini jalan di dalam daging, tapi peperangan kami, perjuangan kami bukan tentang kedagingan. Anggap ya maksudnya saudara. Lanjut, ayat 4. For the weapons of our warfare are not carnal, bukan kedagingan, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Saudara ngerti artinya? Karena senjata kita itu bukan sesuatu yang jasmania, tetapi melalui kuasanya Tuhan untuk melunturkan benteng-benteng. Nah, benteng-bentengnya itu titik koma. Ada penjelasannya, benteng-benteng apa ini? Ayat yang kelima. Casting down imaginations. Apa casting down imagination? Meruntuhkan imajinasi. Pikiran, saudara ya. Saya tadi bahas pikiran. And every high thing, dan segala hal yang tinggi yang menyombongkan dirinya sendiri, exalted itself against the knowledge of God, dan membawanya and bringing into captivity every thought, segala pikiran, membuat apa ya? Segala pikiran itu bertekuk lutut di dalam pikirannya ketaatan akan Kristus. Nah, yang saya mau bahas tadi kan saya sudah bahas ya saudara. Untuk kita mengarahkan pikiran kita itu kepada firman. Firman itu adalah Yesus itu sendiri. Amin. Yang terakhir adalah ini saudara, casting down imaginations. Bilang imajinasi. Kayaknya gini soal imajinasi. Kayak SpongeBob ya saudara. Imajinasi. Saudara, imajinasi itu penting saudara.
saya akan tutup. Imajinasi itu tadi. Ada satu tempat di dalam, saya undang pemain musik boleh maju depan. Silakan menduduki posisinya di sebelah kanan dan sebelah kiri berapa di surga. Oke, imajinasi ya saudara. Saya akan tutup imajinasi. Saudara, ada satu tempat yang Tuhan tuh rancang dalam hidup kita. Itu namanya imajinasi. Saudara semua punya imajinasi kan? Tahu tuh saudara imajinasi itu apa saudara? Kok kayaknya ngomong apa sih? Saudara tahu kan imajinasi itu apa saudara? Saudara merem terus bayangin apa itu loh saudara? Ya. Imajinasi itu powerful. Yesus pernah bilang gini, kamu berkata, janganlah berzina. Tetapi kamu memandang seorang wanita dan kamu menginginkannya, kamu sudah berzina. Loh, kok aku harus berzina? Mau bayangin kok. Paham maksud saya saudara? Yesus bilang, ketika seseorang itu berimajinasi, ketika seseorang itu berimajinasi, dia bisa terjatuh dalam dosa belum dilakukan. Nangkap maksud saya ya saudara? Ada yang namanya imajinasi. Loh, orang ini memang nggak berzina. Yesus bilang, kamu bilang jangan berzina. Kamu merasa kamu nggak berzina. Pikiranmu yang berzina. Sama dengan hal yang lain. Kau berkata, aku nggak membunuh. Tapi dalam hatimu kau membenci saudara. Itu lain. Imajinasi. Be careful dengan imajinasi kita masing-masing. Gimana supaya kita hidup dengan perhatikan imajinasi saudara. Setiap kita masing-masing. Nah, imajinasi yang kayak gimana sih yang harusnya hidup dalam? Gini saudara. Kalau dengan imajinasi kita bisa berbuat dosa, perhatikan kalimat saya. Kalau dengan imajinasi kita bisa berbuat dosa, maka dengan imajinasi yang sama kita bisa memuliakan Tuhan. Nah, maksud saya? Yang setuju katakan itu. Amin. Kalau dengan imajinasi kita bisa berbuat dosa, maka dengan imajinasi yang sama kita bisa memuliakan nama Tuhan. Engkau bisa menyembah Tuhan dengan imajinasimu. Amin. Saya kalau khotbah selalu ujung-ujungnya tentang worship. Ketika saudara menyembah, apa yang kau imajinasikan ke aku? Amin. Saat kau mungkin orang lain melihatnya saudara cuma angkat tangan gini, tapi saudara mungkin nangis gitu saudara. Orang lain lihatnya kita cuma angkat tangan, tapi buat kita yang ngerasain adalah Tuhan. Benar apa benar saudara jawab sendiri? Kita tuh merasa kayak diliputi alat kemuliaan Tuhan. Kita sedang bersujud di kakinya Tuhan. Kan macam-macam loh saudara. Imajinasi yang aneh-aneh itu loh saudara. Siapa yang pernah ngalami itu? Anak-anak muda biasanya nih. Pernah ngalami itu ya? Kayaknya itu di dalam imajinasi. Tapi saudara tahu nggak? Jangan pernah remehkan imajinasi saudara. Imajinasi itu adalah worship ya. Amin. Saudara, manusia itu nggak bisa berhenti untuk berpikir. Saudara nggak bisa menghentikan pikiran saudara kecuali saudara tidur dan meninggal. Manusia itu nggak bisa berhenti berpikir. Saudara tidak bisa menghentikan pikiran kedagingan itu nggak bisa. Ini secara psikologis juga. Saudara nggak bisa berhenti berpikir sesuatu hal, nggak bisa. Saudara hanya bisa menggantikan pikiran itu. Kalau yang ada di dalam pikiran saudara adalah tentang kedagingan, entah kemabukan, entah apapun itu, ganti itu dengan worship. Hubungan saudara dengan Tuhan. Mungkin saudara dipeluk Tuhan. Saudara saya berdoa supaya Roh Kudus itu bekerja lebih dahsyat melalui imajinasi saudara masing-masing. Ketika saudara nyembah, biarkan Roh Kudus itu menampilkan apa ya, gambar penglihatan itu untuk saudara, supaya saudara punya hubungan yang berat dengan Tuhan. Amin. Sudah siap? Kita akan masuk dalam penyembahan praktek ya saudara.